Halo guys, kembali lagi bersama kita Ferry Channel. Kali ini saya akan membahas tentang powerbank kecil berukuran kartu e-money gitu ya. Kecil banget. Sebagus apa powerbank ini dan apakah powerbank ini real kapasitas? Yuk kita lakukan saja pengetesannya, dan sebelumnya kita akan video unboxing dulu ya untuk powerbank ini. Yuk. Sekarang kita unboxing saja untuk powerbanknya ini. Ini ada mereknya EYD, power delivery 22,5 watt ya, charger 4 device simulat. Dan di sini ada 1000 mAh model JS28. Sekarang di pinggir seperti ini, belakangnya seperti ini ya. Dan atasnya seperti ini. Sekarang kita buka saja. Nah, di dalamnya seperti ini. Ini berwarna black ya. Di sini keterangannya berwarna black. Ini mendapatkan kabel. Kabelnya ini sudah tipe C dapat. Dan ini adalah powerbanknya. Powerbanknya kecil banget ya. Ini seukuran kartu sepertinya. Wow. Mantap. Ini bagus banget sih powerbanknya. Di sini ada USB tipe C dan ini ada USB. Dan ini ada untuk iPhone ya. Dan sini ada tipe C-nya kabelnya. Jadi sangat mudah untuk membawanya. Apakah baterainya habis? Sekarang kita coba colokan. Nah, sekarang kita coba untuk pengecasan. Apakah ini baterainya habis atau rusak? Dan benar saja baterainya itu habis ya, 0%. Jadi kita coba untuk pengecasan terlebih dahulu. Ini kita kletek saja. Mantap. Wow, mewah banget ya. Powerbank ini saya beli di tanggal 10 Agustus 2024. Sekarang sudah bulan Desember 2024. Berarti pemakaian sudah 4 bulanan ya. Saat powerbanknya sampai ke rumah, saya kira powerbank ini rusak. Saya sudah cas selama setengah jam lamanya, tapi baterainya masih di angka 0%. Dan anehnya, arus watt yang mengalir pun 0 watt juga ya. Seakan seperti tidak ada arus daya yang masuk, tapi setelah lumayan lama baru bisa berjalan persentasenya ya. Unik sih ini powerbanknya. Saya kira rusak di awalnya. Ternyata untuk pengisian awal memang harus dicas lama terlebih dahulu. Memang seperti itu. Saya sudah cek CS-nya ya, jadi memang langkahnya seperti itu untuk pertama kali ya. Nah, sekarang saya akan uji real kapasitas. Saya akan melakukan pengetesan real kapasitas powerbank EYD ini dengan handphone Zenfone 5 dalam keadaan mati ya. Nah, untuk pengecasan pertama, saya mencoba mengecas menggunakan Asus Zenfone 5 ini dengan kapasitas 3300 mAh. Kapasitas powerbank ada di 100% dan pengecasan menggunakan kabel bawaannya ya. Nah, kabel bawahnya ini terlihat support fast charging ya, terlihat dari logonya. Dan pengecasan berjalan 30 menit. HP sudah terisi 50%, lumayan cepat juga ya. Dan sisa powerbank ada di 86% dengan pengecasan fast charging ya. Berikutnya, baterai HP sudah terisi penuh ya. Dan itu memakan waktu selama 1 jam 11 menit.
dengan kapasitas powerbank berada di 71%. Berarti terpakai 3100 mAh ya. Sampai saat ini masih bisa dibilang sesuai kapasitasnya ya. Oke, setelah saya mengosongkan kembali handphonenya di Zenfone 5, saya lanjut untuk pengecasan kedua dengan powerbank tersisa 70%. Seperti yang sebelumnya, pengecasan Zenfone 5 dalam keadaan mati. Setelah pengecasan selama 1 jam 9 menit, baterai terisi penuh. Dengan kapasitas powerbank di angka 37%, berkurang 34% atau 3400 mAh. Berbeda dengan pengecasan yang pertama ya. Nah, saya lanjut untuk pengecasan ketiga. Tadi terakhir PB tersisa sebanyak 37% ya. Seperti biasa, pengecasan dalam kondisi HP mati dengan kapasitas powerbank di 37%. Ketika pengecasan selama 47 menit, tiba-tiba baterai powerbank sudah habis. Dan kapasitas HP sudah berada di 70% ya. Hanya pengecasan sebanyak 2300 ya, kalau 70%an. Apakah ini real kapasitas 10.000 mAh? Nah, ini kesimpulannya. Di pengecasan pertama tadi, baterai terisi penuh itu 3300 mAh, kedua 3300 mAh, dan ketiga hanya 2300 mAh. Jika di total itu sebanyak 8900 mAh. Ya, 9000 mAh ya. Ini walaupun tidak mencapai 10.000 mAh, tapi sudah mencapai 8900 mAh. Dengan bentuk yang mungil, ini sudah luar biasa banget ya. Jadi kalau memang bentuknya besar, nah itu seharusnya memang sudah 10.000 mAh. Dan saya mencoba kembali pengetesannya dengan Zenfone 5, tapi dalam keadaan hidup. Nah, sekarang kita cas Zenfone 5 dalam keadaan hidup. Baterai HP ada di 5% ya. Saya nggak mencoba di 2%, 0%, atau berapa persen, tapi di 5%. Baterai HP sudah 100% dan powerbank ada di 69%. Pengetesan 1 yang dimatikan sisa 71%. Berbeda 2% ya pengecasan selama 1 jam 37 menitan. Sekarang saya cas yang kedua setelah baterai HP habis lagi 5%. Ketika mencapai 100% kembali, sisa baterai powerbank ada di 32%. Di pengetesan dengan HP dimatikan yang pertama, baterai PB ada di 37%. Ini selisih 5% ya di antara mematikan dan menyalakan. Dan di pengetesan yang ketiga, seperti biasa baterai HP ada di 5%. Akhirnya baterai powerbank sudah habis 0%. Dengan baterai HP Zenfone 5 ini ada di 24%. Wow, berbeda jauh ya ketika dimatikan. Dimatikan tadi ada di 70% ya, tapi ini 24%. Nah, kesimpulannya, powerbank 10.000 mAh bisa cas Zenfone 5 sebanyak 2 kali lebih, atau total dicas mencapai 3000 ditambah 3000 ditambah 792 mAh ya, yang 24% tadi. Totalnya menjadi 6792 mAh. Ini dalam keadaan hidup. Berbeda jauh ketika pengecasan dalam keadaan mati ya. Ini juga karena tergantung suhu ruangan juga, dan pengetesannya itu powerbanknya panas atau tidak, handphonenya panas atau tidak, itu berpengaruh banget ya. Nah, sekarang saya coba mengetes di HP Realme GT Neo 3 ya, yang 5000 mAh dalam keadaan hidup. Di pengetesan pertama, saya mencoba cas handphone dari 5%, lagi-lagi di 5% ya, menggunakan kabel ACMIC yang support Super Dark Realme. Karena bawaannya tidak support Dark Realme ya. Tapi saat pengecasan selama 1 jam 54 menit lamanya, HP sudah terisi penuh dan baterai powerbank tersisa 33%. Sekarang saya akan mencoba mengecas powerbank ini dari 0% sampai 100%. Membutuhkan waktu berapa lama ya pengecasannya di 10.000 mAh. Nah, untuk ini kita cas dengan kepala charger Baseus 9 volt 2,66 ampere atau bisa dibilang 24 wattan lah ya. Nah, powerbank ini terisi 57% selama 2 jam.
dan baterai terisi 100%, itu memakan waktu selama 3 jam 4 menit. Untuk baterai sebanyak 10.000 mAh ini tidak begitu lama ya pengecasan. Nah, sekarang kita tes HP apa saja yang support fast charging untuk powerbank EYD ini. Yang pertama, sekarang saya tes menggunakan HP Redmi Note 12 Pro 5G ya. Ini support Mi Turbo Charge. Dan untuk yang kedua ada Redmi Note 10. Ini support quick charge ya. Dan handphone yang ketiga saya coba di Samsung A33 5G, support fast charging. Dan yang keempat saya coba iPhone 12 Pro Max. Ini indikator PB-nya tidak ada fast charging ya, biasa saja untuk pengecasannya. Dipakai kabel bawahannya. Dan yang untuk kelima di Asus Zenfone 5, ini udah support fast charging ya. Dan yang keenam saya tes di Realme GT Neo 3, hanya support dark charging, bukan super dark charging. Dan terakhir saya tes Realme X, itu sudah support fast charging ya. Dari banyak HP yang saya coba, kebanyakan sudah support fast charging ya, dan tidak lemot banget saat pengecasan, jadi aman lah ya untuk bawa kemana-mana, dan butuh cepat juga untuk pengecasannya. Nah, sekarang saya akan masuk kelebihan dan kekurangannya. Saya coba untuk kekurangannya dulu ya. Yang pertama, tidak bisa auto cut, atau powerbank ini mati saat HP terisi penuh. Ini sudah saya coba, saya tunggu selama 30 menit. Powerbank ini masih mengisi baterainya ya. Dan yang kedua, bisa dibilang tidak terlalu kekurangan banget ya. Yang kedua ini, kapasitas powerbank yang tidak bisa mengecas HP 10.000 mAh hanya ada di 9.000 mAh. Ya wajar saja sih kalau menurut saya, karena dengan ukurannya yang kecil dan harganya pun sangat terjangkau. Dan yang ketiga, kekurangannya itu adalah tidak ada kabel micro. Saya masih ada saja peralatan yang masih pakai kabel micro ya, tapi saya tidak menggunakan kabel iPhone, makanya lebih baik sih saya pengennya ganti iPhone ke kabel micro ya. Nah, sekarang untuk kelebihannya. Untuk yang pertama, kelebihannya itu adalah ukuran yang kecil, jadi nilai plus banget buat saya, jadi mudah dibawa kemana-mana. Saya selalu taruh powerbank EYD ini di tas saya, sehingga saya tidak tahu ini ada powerbank atau enggak di tas saya, pokoknya saya taruh saja. Dan tidak terasa berat ya untuk powerbanknya, berbeda ketika saya membawa powerbank yang 20.000 mAh, terasa berat di tas saya. Kelebihan yang kedua, harganya yang terjangkau untuk powerbank kecil berukuran 10.000 mAh. Ini termasuk yang cukup murah ya. Dan kelebihan yang ketiga, banyak HP yang support fast charging untuk powerbank ini ya. Dan untuk kelebihan keempat, bisa dibawa ke pesawat karena kapasitasnya di 10.000 mAh. Aman lah ya untuk yang traveling. Nah, yang terakhir, sebenarnya powerbank ini dibeli untuk apa dan untuk siapa ya? Untuk powerbank ini sebenarnya dibeli untuk Anda yang jarang pakai powerbank, tapi ingin selalu ada backup daya saat benar-benar harus digunakan, saat benar-benar harus dibutuhkan. Powerbank yang kecil ini tidak berat menjadi alasan, bisa selalu dibawa kemana-mana. Dan yang sering traveling, sering menggunakan powerbank, saya sarankan beli yang 20.000 mAh saja yang sering bawa powerbank ya. Karena kalau bawa ini ya cuma beberapa kali pengecasan saja. Untuk baterai yang handphone sekarang ada di 5.000 dan 6.000 mAh, kemungkinan hanya sekali pengecasan atau 1,5 kali pengecasan. Buat yang traveling ya lebih baik beli yang 20.000 mAh, itu akan banyak kali pengecasannya ya. Itulah, demikianlah review dari saya untuk powerbank EYD ini yang berukuran kartu e-money, kartu ATM dan sebagainya. Bila video ini membantu bisa di like saja, bila video ini tidak membantu bisa di dislike saja. Terima kasih.